persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama, kita minta biarlah Tuhan terus melawat kita bersama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Menara Doa ini secara online, mari kita siapkan hati kita minta Tuhan lawat kita bersama-sama. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara untuk kita akan datang kepada Tuhan hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk kebaikan Tuhan setiap hari boleh kami rasakan ya Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus Engkau pimpin kami hari ini. Engkau bawa kami ya Tuhan, untuk kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Bawa kami lebih lagi Roh Kudus, kami ya Tuhan sungguh rindu akan Engkau. Urapi kami, penuhi kami pagi ini ya Tuhan, hari ini ya Tuhan, dengan kasih-Mu, dengan cinta-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, biarlah Engkau berkenan atas doa, pujian dan penyembahan kami. Bawa kami lebih lagi ya Tuhan Yesus. Sungguh ya Tuhan, hati kami ya Tuhan rindu akan Engkau lebih lagi. Tuntun kami semua Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau mengalir ya Tuhan untuk kehidupan kami. Kami yang sakit Engkau sembuhkan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Haleluya. Makasih Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindu ya Tuhan, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Sembah Dia, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pujilah
yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Sembah Dia, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Sembah Dia, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Sembah Dia, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Mari angkat tanganmu, sembah Dia, haleluya. Oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah oh lama-lama di tempat ini ya Tuhan, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Mari datang sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Oh lama-lama biarlah mengalir kuasa-Mu, mengalir ya Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu mengubahkan kami. Roh Kudus tuntun kami, bawa kami kepada pertobatan ya Tuhan. Tidak lama ya syaitan karena lama-lama. Ini doa kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, haleluya. Angkat kedua tanganmu, sembah Dia, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Sekali lagi mengalir, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus mengalir, mengalirlah. Dia menjamah Bapak Ibu Saudara saat ini.
mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Sekali lagi sembah Dia, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Katakan pulihkanku, pulihkanku ya Yesus, pulihkanku. Mari Bapak Saudara mulai datang, sembah Dia. Izinkan Roh Kudus bekerja buat engkau saat ini. Kami datang Tuhan, kami datang Roh Kudus, memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu. Ya Tuhan, kami haus akan Tuhan jawab, Tuhan lawan hadirat-Mu, Ya Tuhan, makasih. Kami buka hati ya Tuhan, untuk jamahan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami berserah kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau ambil alih, Roh Kudus. Engkau pimpin kami, Engkau bawa kami lebih lagi. Terima kasih Roh Kudus. Ini hidup kami ya Tuhan. Oh ya Allah, kami menyembah-Mu, kami memuliakan Engkau. Mari bersama-sama katakan, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, altar-Mu menyembah. Sembah Dia, ku buka hati
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari sembah dia, katakan, ku buka hati. Roh Kudus jamah, Roh Kudus lawan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, ya, menyembah.
lapar dan haus akan Engkau. Lebih dan lebih lagi Roh Kudus. Jamah. Ya Tuhan, ya. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power. Nothing to this place where I can see face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in Tuhan, terima kasih. Satu yang kami minta ya Tuhan, beri kami Tuhan satu kepekaan untuk kami bisa mendengar suara-Mu. Ya Tuhan, mengerti kehendak-Mu, supaya kami bisa tahu apa yang Tuhan ingin lakukan ke depan dalam kehidupan setiap kami. Bapa, dalam nama Yesus, bukakan pewahyuan-Mu, rahasia-Mu Tuhan, buat setiap kami. Sebab satu kerinduan kami ingin menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, makin dekat dengan Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, dengan satu pengurapan yang baru ya Tuhan hari ini. Terima kasih, bawa kami lebih lagi Tuhan. Aku berdoa semua yang sakit Tuhan sembuhkan, semua yang lemah Tuhan kuatkan. Biar ada satu revival, ada satu kebangunan rohani di tengah-tengah kami. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah Engkau berikan kuasa-Mu buat setiap kami. Terima kasih banyak Bapa. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Tang yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan. Nah, saya ingin sharingkan tentang ya kan bagaimana caranya membangun kepekaan ya dengan Roh Kudus, kepekaan dengan suara Tuhan. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dalam Matius 6. Matius pasal 6, saudara, ayat yang pertama ya. Matius pasal 6 ayat yang pertama, saya ingin ajak Ibu Bapak, saudara semuanya membaca Matius pasal 6 ayat 1, lalu ayat 2, ayat 5 dan ayat 16. Jadi 4 ayat, saudara. Nah, kita akan baca sama-sama yuk Matius 6 ayat 1. 1, 2, 3. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh apa? Upah dari Bapamu yang di surga. Ayat yang kedua, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik
di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Yang kedua, ayat yang kelima, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan apa? Upahnya. Katakan amin. Sebagai orang percaya, saudara, ya, kita semuanya sangat membutuhkan kepekaan dan keintiman dengan Roh Kudus, supaya kita bisa hidup sesuai dengan rancangan Tuhan dan kita bisa melakukan kehendak Tuhan dan kita bisa semakin berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara, sesuai dengan tadi saya katakan bahwa dalam beberapa hari ke depan kita akan belajar bagaimana cara membangun kepekaan dan keintiman dengan Roh Kudus. Nah, ibu bapak saudara yang kasih Yesus, pada waktu Tuhan berkhotbah, ini kan khotbah Tuhan Yesus di bukit. Ya, Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7. Ya. Nah, dia mulai saudara Matius pasal 6 ini dengan ayat yang pertama. Dia berkata begini saudara, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya apa? Dilihat mereka. Jadi Tuhan ajar kita supaya menjalankan kewajiban agama. Tadi sudah kita jelaskan kewajiban agama yang dimaksud adalah 3 hal. Yaitu apa? Memberi, berdoa, dan berpuasa. Tuhan berkata bahwa ketika kita jalankan ini, jangan untuk dilihat orang, dilihat orang. Ya kan? Bukan untuk dilihat orang atau mendapat hasil yang dapat dilihat. Ibadah itu bukan untuk mendapatkan hasil yang dapat dilihat. Itu semua yang diberikan oleh manusia kepada kita. Nah, Tuhan nasihatkan saudara, ya kan, kalau itu pengejaran kita dalam beribadah, ya, kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di surga. Saya renung saudaraku, upah apa yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang melakukan kewajiban agama. Saudaraku, ya kan, menjalankan kewajiban agama. Nah, saya terus berdoa, saya berpikir, ya kan, upah apa? Ya kan, ketika kita memberi, upahnya itu apa? Waktu kita berdoa, upahnya apa? Waktu kita berpuasa, upahnya apa? Nah, Tuhan sekali lagi saya mau katakan bahwa semua orang yang beragama, agama apapun, pasti diperintahkan melakukan 3 kewajiban ini. Yaitu apa? Memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. Itu semua agama apapun, termasuk agama Kristen. Tetapi saudaraku, Tuhan Yesus memberikan satu perintah yang lebih. Tuhan menasehati kita agar kita melakukan, apa saudara? Bukan untuk dipuji orang. Bukan untuk dilihat orang atau diupah oleh manusia. Tetapi kita melakukan kewajiban agama ini seharusnya dengan apa? Motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Katakan amin. Karena kalau kita melakukan ketiga kewajiban dasar ini dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Perhatikan saudara, Roh Kudus kita akan semakin peka saudara dengan Roh Kudus. Kita akan semakin intim dengan Roh Kudus. Kalau kita lakukan 3 hal ini saudaraku. Bukan untuk dipuji, bukan untuk dilihat, bukan untuk diupah oleh manusia. Tetapi kita lakukan semata-mata untuk Tuhan. Itulah yang akan menyebabkan saudara dan saya menjadi orang yang peka dan intim dengan Roh Kudus.
Lalu dampak kepekaan dan keintiman ini, maka Roh Kudus akan mengubah karakter kita. Saudaraku, menjadi orang-orang yang murah hati, rendah hati, dan menjadi orang yang baik hati. Katakan amin. Di sepanjang hidup kita, kalau kita mau jujur dan kita mau sadari, kita semuanya bergumul dengan 3 musuh. Kita perang dengan 3 musuh kita. Apa 3 musuh kita? 3 ini. Yang pertama siapa? Iblis. Saudaraku, iblis dalam rupa raksasa. Saudaraku, ada 5 raksasa. Saudara, yang kita sudah bahas satu persatu. Itulah musuh kita. Ya kan? Yang sudah ditaklukkan oleh Daud kita yang namanya Yesus. Di atas kayu salib. Dan Tuhan ingin kita ambil bagian kita untuk menang atas ini. Yang kedua, musuh kita yang kedua adalah sistem dunia. Cara pikir dunia. Saudara, kenikmatan dunia. Dunia bicara tentang popularitas, kenikmatan, saudaraku. Ya kan? Itu dunia. Yang bertentangan dengan firman Tuhan. Yang ketiga, musuh kita adalah siapa, saudara? Sifat-sifat manusia. Sifat-sifat manusia lama kita. Saya ingin beritahu kepada kita semua bahwa musuh utama kita tuh bukan iblis dan dunia. Tetapi sifat manusia lama kita. Yang terdiri dari apa? Keserakahan, kesombongan, dan hawa nafsu jahat. 3 hal ini yang menjadi musuh utama kita. Yang ngerti katakan amin. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus melihat, ya kan, untuk bisa menaklukkan sifat manusia lama kita. Ya kan, saudaraku, yang kita bisa kelompokkan dalam 3 hal, yaitu keserakahan, kesombongan, dan hawa nafsu jahat. Maka Tuhan Yesus memberikan kita perintah, saudaraku, untuk apa? Memberi dengan murah hati. Ya, berdoa dan berpuasa. Ketika saudara belajar, ya, kita belajar sama-sama, ya kan, melatih diri untuk memberi. Ketika saudara bisa memberi kepada Tuhan, saudara sedang menaklukkan, saudara tahu apa? Sifat serakah. Sifat serakah tuh bicara tentang, ya, sifat serakah, di dalamnya tuh ada kekikiran, kikir, pelit, cinta uang. Saudara, ini serakah, ya. Ketika saudara belajar memberi kepada Tuhan, maka saudara sedang berusaha untuk menaklukkan yang namanya sifat serakah. Itu bagian yang saudara dan kita ambil. Lalu ketika kita ambil langkah iman ini, saudaraku, memberi, maka Roh Kudus akan mengubah kita menjadi seorang yang apa? Murah hati. Kalau saudara jadi gini, upah yang Tuhan beri kepada kita, kalau kita memberi bukan untuk dilihat orang atau ingin mendapatkan balasan dari orang, maka kita sedang mengizinkan Tuhan yang kita tidak lihat, yang tidak kelihatan. Dia akan bekerja di dalam hati kita, mengubah kita. Seringkali pemberian yang kita lakukan untuk Tuhan, di gereja atau kita memberi kepada orang, kita tuh ingin dapat hasilnya yang bisa dilihat. Pertama, ya saudaraku, kita ingin diakui, dihargai, dihormati oleh orang. Itu kelihatan. Ya enggak? Kita ingin dapat balasan. Kalau aku udah kasih ini, aku dapat apa? Nah, Tuhan tuh ajar, saudara. Yang terpenting adalah, ya kan, Tuhan ingin kita dapat upah. Upah yang apa? Hati ini digarap. Ketika kita memberi, saudara, nanti kita akan lihat cara memberinya itu gimana. Ya kan? Ketika kita bilang memberi, saya memberi untuk Tuhan. Bukan untuk dilihat orang. Bukan untuk dipuji orang. Maka Roh Kudus akan bekerja, saudara, mengubah hati kita. Kita akan menjadi orang-orang yang apa? Murah hati. Saudara, nah selanjutnya kemurahan hati inilah, ya kan saudara, yang membuat kita hidup dalam apa? Kemurahan. Di mana pintu-pintu yang selama ini tertutup, itu terbuka. Yang mengerti katakan amin.
Itu upah yang Tuhan sediakan buat orang yang melakukan kewajiban agama yang bernama apa? Memberi. Ketika saudara berdoa, perhatikan dia. Kita saudara berdoa. Kita sedang menaklukkan apa waktu kita berdoa? Sifat sombong kita. Kalau kita berdoa dengan cara yang benar. Kalau orang suka berdoa, tetapi orang itu masih sombong, itu artinya dia belum dapat upah dari doa dia. Kalau seorang bisa memberi, aku sudah beri per bulan, tapi roh kikiran serakahnya, saudaraku masih bekerja begitu kuat, pemberiannya ini belum dapat upah dari Tuhan. Ibu bapak nangkap gak di sini? Katakan amin. Harusnya target kita adalah setiap kali kita membawa persembahan dalam ibadah raya, kita membawa persembahan persepuluhan kita, itu justru kita sedang mau berkata, Tuhan, garap hati saya. Garap hati saya. Ketika kita berdoa, saudara Yesus, kita sedang menaklukkan yang sebenarnya sifat sombong kita. Saudara, sehingga kita diubah oleh Roh Kudus menjadi orang yang rendah hati, yang hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Selanjutnya kerendahan hati ini akan membawa kita menuju apa saudara? Kebesaran, kehormatan, kemuliaan di sepanjang hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Ini penting. Itu hasil daripada doa. Doa itu harus izinkan, bukan cuma kita ngomong sama Tuhan. Ungkapkan apa yang kita ingin supaya Tuhan beri. Tetapi Tuhan mau lebih daripada itu doa kita. Nanti kita akan bahas saudara satu-satu ya. Yang ketiga adalah ketika kita berpuasa, kita sedang menaklukkan hawa nafsu jahat. Ya saudara, kita berpuasa, latihan puasa saudaraku. Ya paling tidak seminggu sekali puasa. Coba saudaraku. Lalu Roh Kudus mengubah kita menjadi orang yang apa? Baik hati, jujur, ada integritas. Orang yang suka berbuat baik, melayani Tuhan dan sesama. Nah, ibu bapak saudara kasih Kristus, hari ini saya ingin bagikan saudaraku ya kan bagaimana ya kan membangun kepekaan dan keintiman dengan Roh Kudus dengan cara yang pertama, yaitu apa? Dengan cara apa? Memberi dengan murah hati. Nah, saya akan ajak saudara untuk melihat ayatnya ini lebih detail lagi. Matius 6 ayat 2 sampai 4. Kita akan baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jadi apabila engkau memberi sedekah, perhatikan, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat, di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Saudara pernah lihat gak saudara? Ya, nama orang-orang yang ditulis ya kan di atas tiang-tiang gereja atau tiang-tiang rumah ibadah. Beberapa saudara yang tahu itu ada rumah ibadah itu tulis. Saudara tahu gak apa? Itulah nama orang-orang yang nyumbang. Sebagai satu penghargaan, apresiasi. Sebenarnya awalnya itu bagus, apresiasi. Tetapi Tuhan mau ajar kita. Ini sih kan. Ya kan, karena itu hal yang biasa. Ya kan, kalau engkau memberi sedekah, jangan engkau mencanangkan hal itu. Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong. Supaya mereka apa? Dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Kalau cuma mendapat upah dipuji karena kita memberi. Itu murah sekali imbalannya. Yang kita harapkan adalah Roh Kudus menggarap hati kita. Yang mengerti katakan amin saudara. Menggarap daripada sifat manusia lama kita. Itu dengan cara memberi. Nah terus di dalam ayat yang ketiga. Matius 6 ayat 3. Ini diajarkan lagi saudara. Tuhan Yesus mengajar kita. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah. Jangan diketahui tangan kirimu. Apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Ayat 4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Katakan amin saudara.
Nah, saya ingin beritahu kepada saudara begini. Di dalam bagian lain, saudara, ya, ini tentang, saya sedang bahas tentang kepekaan dan keintiman dengan Roh Kudus. Kepekaan dan keintiman Roh Kudus itu bicara tentang bahwa hidup kita hidup bukan kita yang berkuasa, tapi Tuhan yang berkuasa. Katakan amin, saudara. Saudara mau hidup saudara dikuasai oleh Roh Kudus? Kalau hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita akan melihat, saudara, dalam hidup kita banyak sekali berkat, mukjizat terjadi dalam hidup kita. Kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus, yang mengerti katakan amin. Ya, saudara, tetapi saya melihat begini, ya kan? Kita bisa dikatakan hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus, ya, hanya apabila Roh Kudus berkuasa atas uang kita. Kalau Roh Kudus belum berkuasa atas uang kita, saudaraku khusus, maka kita sebenarnya belum hidup dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi gini, kemurahan hati kita dalam memberi itu akan menentukan hubungan kita dengan Roh Kudus. Katakan amin. Saya ulangi lagi. Kemurahan hati kita dalam memberi itu akan menentukan hubungan kita dengan Roh Kudus. Hubungan kita dengan Roh Kudus itu akan menentukan karakter kita dan kesaksian hidup kita. Saudara akan punya hubungan yang baik dengan sesama saudara, dengan sahabat, dengan istri, dengan keluarga. Kalau saudara adalah orang yang suka memberi dengan murah hati. Setuju saudara, katakan amin. Ya, ini hal yang sama. Saudara, hubungan selalu harus ada apa saudara? Pemberian. Yang mengerti katakan amin. Setiap kali Tuhan berbicara, ya kan, untuk membawa kembali bangsa Israel kembali ke Tuhan. Mereka tuh tanya di dalam Maleakhi 3. Bangsa Israel yang sudah jauh dari Tuhan. Sehingga hidupnya penuh dengan masalah. Hidupnya penuh dengan persoalan di mana bangsa-bangsa lain menghajar mereka. Lalu terjadi kekeringan dan lain sebagainya. Mereka seperti kok Tuhan tidak campur tangan lagi dalam hidup mereka. Saudaraku, ketika mereka berseru sama Tuhan, Tuhan bilang, ya kan, kamu tahu gak bagaimana cara mendekat? Caranya apa? Tuhan perintahkan mereka untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Yang kita kenal dengan persembahan persepuluhan. Yang mengerti katakan amin. Kenapa saya digerakkan Tuhan untuk khotbah ini saudara? Ayo peka dengan Roh Kudus. Ayo lebih dekat lagi dengan Roh Kudus. Caranya adalah saudara harus, ya kan, perhatikan, lihat hati ini. Saudara, apakah saya masih murah hati, mau memberi dengan murah hati kepada Tuhan, kepada gereja Tuhan, kepada umat Tuhan? Karena hubungan kita dengan Tuhan sangat ditentukan oleh kemurahan hati kita dalam hal memberi. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Sekali lagi saya katakan saudaraku, ya kan, kepekaan dan keintiman dengan Roh Kudus itu ditentukan oleh seberapa besar Roh Kudus berkuasa untuk memindahkan uang kita ke tempat yang Dia kehendaki. Ini hal yang memang agak aneh. Ini yang dimulainya. Saya tidak pernah lihat saudaraku orang-orang yang begitu dekat, akrab, penuh dengan urapan dan kuasa Allah. Ini adalah orang yang serakah, orang yang pelit. Kalau dia dipakai Tuhan, dulu dia pernah murah hati. Kalau saya bilang enggak kok, dia pelit kok. Dulu dia pernah murah hati. Ketika dia bertambah, saudara yang Yesus, saya ingin ajak saudara, ini penting kita pelihara, ya saudaraku, ya kan, kebiasaan, disiplin memberi dengan murah hati, supaya kita memiliki kepekaan dan keintiman dengan Roh Kudus. Karena gini saudara ya, saya melihat pertumbuhan kita, perlindungan yang Tuhan beri, pemeliharaan Tuhan buat kita, keluarga dan pelayanan atau pekerjaan kita, itu sangat ditentukan oleh seberapa besarnya saudara bisa mengerti apa ini kehendak Tuhan.
Tuhan maunya tuh apa? Ketika saudara menghadapi masalah, kira-kira saudara bisa dengar tuntunan Tuhan. Kamu harus begini, hikmat Tuhannya begini. Kalau saudara boleh doa hari-hari ini dan minta, Tuhan, aku minta kepekaan. Bawa aku makin dekat. Peka untuk aku tahu. Ketika aku berhubung, ngatasi. Apa yang harus saya lakukan untuk pekerjaanku, untuk pelayananku. Apa yang harus aku lakukan hari ini. Minggu ini, bulan ini. Tuhan tuh mau apa sama aku? Apa yang harus aku buat? Karena aku ingin jadi orang-orang yang bisa berdampak dan berbuah lebat untuk kerajaan-Mu Tuhan. Saudara tanyakan itu. Nah sekarang pesannya adalah jangan kikir, jangan serakah, patahkan, taklukkan sifat manusia lama ini yang bernama serakah. Caranya dengan apa? Beri dengan murah hati. Katakan amin. Jangan selalu berpikir bahwa aku sendiri masih kurang. Saudaraku. Nah, Alkitab mengajarkan kita bagaimana cara memberi. Memberi bukan sembarang memberi, saudaraku. Saya ingin saudara dan saya, kita semua, pemberian kita harusnya berdampak kepada apa? Kepekaan kita akan Tuhan. Kedekatan kita sama Tuhan. Coba saudara cek kapan terakhir kali saudara membawa korban persembahan yang nyentak hati saudara. Apa saudara sudah lama tidak lakukan hal itu lagi? Dalam bentuk uang? Atau saudara keputusan saudara, aku berhenti dari kerja dan aku serahkan hidup untuk Tuhan. Saudaraku susah. Tuhan berkata, ini hal memberi. Tuhan berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena kamu akan mengasihi yang satu dan membenci yang lain. Pada waktu Tuhan bicara itu saudara di Matius pasal 6. Nanti saudara akan lihat ya di ayat yang ke-24. Lalu ayat 25-nya nyambung. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi ujian hati kita. Ya kan? Untuk bisa dekat dan peka dengan Tuhan. Tuhan tuh lihat saudaraku. Apakah hati kita itu melekat sama Tuhan? Katakan amin. Apakah hati kita itu Tuhan? Apa hati kita itu adalah duit? Makanya saudara. Ya kan di bagian lain Tuhan berkata, Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudaraku, Tuhan hanya bicara soal uang atau harta. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tuhan tidak berkata, Alkitab tidak mengatakan, di mana doamu berada, di situ hatimu berada. Enggak. Ini uang. Hari-hari ini saudaraku, orang percaya, bahkan hamba Tuhan, itu akan diserang dengan spirit apa? Keserakahan. Di situ masuk roh cinta uang. Masuk saudaraku di situ. Ya kan? Oleh karena itu saudaraku, ya kan, kita harus membedakan dalam hidup kita sebagai orang Kristen ngerti. Di dalam sistem dunia ini, jika kita memiliki banyak uang, maka orang dunia berkata kita disebut orang kaya. Kalau kita banyak uang. Tetapi di hadapan Tuhan, atau Alkitab sebut, orang yang kaya di hadapan Tuhan, ya kan, adalah orang yang suka memberi dengan murah hati. Yang ngerti katakan amin. Seandainya kita disuruh pilih saudara. Dikasih tumpukan uang yang banyak. Tapi kita tidak bisa, kita jauh dari Tuhan. Kita tidak bisa peka dengar suara Tuhan. Atau kita peka dengan suara Tuhan. Dekat sama Tuhan. Kalau suruh pilih. Kira-kira saudara pilih yang mana? Kalau saya mau pilih, saya pilih dekat sama Tuhan dan peka. Sekalipun saya
tidak dapatkan uang. Karena dengan peka, dengan dekat Tuhan dan peka dengan Tuhan. Saudara, bukan cuma harta yang kita dapat. Yang lebih dari harta. Yang mengerti katakan amin. Tuhan akan mencukupi segala yang kita butuhkan. Menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kata kuncinya adalah, hari ini adalah, saudara harus bisa peka dengan Tuhan. Katakan amin. Peka dengan Tuhan bukan bergantung pada kekayaan pakai uang. Makanya Rasul Paulus, dia memberikan nasihat kepada Timotius. Sebagai gembala, coba kamu peringatkan orang kaya. Kita buka Alkitab kita yuk. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Agar mereka jangan tinggi hati. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu. Seperti apa? Kekayaan. Di mata Tuhan kekayaan itu sesuatu yang tidak tentu. Tidak pasti. Bisa ada hari ini kita bisa pegang itu. Kita bisa miliki itu. Besok bisa hilang. Saya bisa ngerti, katakan amin. Saya tidak menginikan tentang kekayaan, itu perlu. Tetapi janganlah firman Tuhan katakan kita ini berharap kepada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Melainkan kita harus berharap pada siapa saudara? Allah. Baca yang keras. Yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Kalau Tuhan yang memberi kekayaan itu, saudara, kekayaannya, maka Tuhan juga lengkapi dengan fasilitas untuk dinikmati. Yang percaya katakan amin. Ayat 18 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Menjadi kaya dalam apa? Kebaikan. Suka memberi dan suka membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Yang ngerti katakan amin. Mungkin saudara sekarang bertanya, Pak Sabta, Pak Pendeta, bagaimana caranya saya bisa membawa pemberian, persembahan yang berkenan kepada Tuhan? Saudaraku, saya ingin beritahu kepada saudara, Tuhan itu lebih tertarik pada apa yang ada di dalam hati kita. Isi hati kita. Ya kan? Ketika kita memutuskan untuk memberi. Saudara, saya ingin saudara yang ada di menara doa sekali lagi di ruangan ini. Saudara perhatikan baik ini. Kalau saudara mau berjalan dengan Tuhan, kita mau berjalan dengan Tuhan. Saudara yang ada ikut cara online, perhatikan ini. Kalau kita mau bergaul dengan Tuhan, saudara harus perhatikan Tuhan tuh lihat hati kita. Bukan cuma sekedar tampilan yang di luar. Yang mengerti katakan amin. Ya, apapun yang saudara lakukan, bukan tampilannya. Kita tidak bisa, misal contoh saudara memberi untuk dilihat orang. Hanya untuk didemonstrasi. Atau saudara mungkin minta maaf. Saudara minta maaf bukan dari hati saudara. Yang memang mengakui saudara salah dan menyesal. Hanya sekedar untuk ditunjukin ke orang. Aku sudah minta maaf. Tuhan gak lihat itu. Tuhan lihat itu. Itu satu yang buat Tuhan itu satu kejijikan jadinya. Gak dapat upahnya dari Tuhan. Apapun yang kita kerjakan. Saudara, Tuhan selalu bicara di hati. Katakan amin. Makanya saudara harus lihat di sini pada waktu kita memberi. Gimana caranya memberi? 2 Korintus 9 ayat 7 memberikan kepada kita 4 sikap hati yang diperlukan. Yang harus kita miliki ketika kita memberi. Mari kita baca sama-sama ayatnya. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi ada 4 hal. Ya, yang pertama saudaraku yang seperti Yesus adalah
kita harus memberi dengan penuh pertimbangan atau memberi dengan kerelaan hati. Kerelaan hati dalam terjemahan lain itu harus dengan pertimbangan. Kalau saudara memberi persembahan, harus dengan pertimbangan yang masak. Ya, bukan cuma sekedar emosi dan spontan gitu loh. Akhirnya nyesel kenapa aku beri, lalu minta balik pemberiannya. Tapi saudara harus lihat begini, saudara harus pertimbangan dengan baik. Jadi gini, persembahan yang berkenan di hati Tuhan adalah persembahan yang saudara berikan karena saudara sudah merencanakannya untuk memberi, memikirkannya untuk memberi, dan saudara sudah mendoakannya untuk memberi. Lalu saudara berikan itu kepada Tuhan. Itu persembahan yang berkenan. Sekarang saudara mau tanya, mengapa saya harus memberi dengan penuh pertimbangan? Karena Tuhan ingin kita melihat persembahan kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang penting dan bermakna dalam hidup kita. Jika persembahan itu penting bagi kita, maka persembahan itu akan menjadi penting dan berharga di hadapan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Bukankah kita hanya merencanakan, memikirkan dan mendoakan sesuatu yang penting untuk kita lakukan? Setuju gak saudara? Katakan amin. Kita ya kan sebelum saudara menikah, apa saudara langsung menikah aja ketemu laki-laki mana atau perempuan langsung menikah? Tidak. Saudara rencanakan dulu kalau mau menikah. Saudara pikirkan dulu kalau mau menikah. Kenapa? Saudara harus doakan dulu sebelum saudara menikah. Karena menikah adalah keputusan yang sangat penting. Penting buat saudara. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Kalau saudara melihat persembahan ini sesuatu yang penting buat saudara. Duit ini penting. Itu akan jadi penting di mata Tuhan. Kalau kita persembahan, nggak ada, ya tarik aja berapa yang ada. Recehan. Spontan lewat. Oh gak penting loh persembahan. Kita mau beri, kita enggak. Oh gak penting. Di mata Tuhan pemberian kita juga gak penting. Gak akan penting. Saudara bisa ngerti sini. Katakan amin. Ini pewahyuannya. Saudara ini pewahyuannya. Kita lihat contoh. Satu jemaat, saudara, kumpulan jemaat-jemaat di Makedonia. Salah satunya Filipi, Tesalonika. Salah satu Filipi. Jemaat Filipi ini saudaraku. Ya, mengapa Paulus menulis di dalam Filipi pasal 4 ayat 18 bahwa pemberian jemaat Filipi, pemberiannya kepada Paulus loh, disebut sebagai persembahan yang harum, korban yang disukai, yang berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Karena jemaat Filipi pada waktu dia mengumpulkan persembahan itu, pemberian itu saudara kepada Paulus. Dia tuh rencanakan. Dia pikirkan. Dia doakan. Lalu dia cari rencana. Siapa yang beri? Siapa yang antar persembahan itu? Siapa yang diantar? Epafroditus. Jadi semuanya terencana. Bukan cuma sekedar spontan saja, enggak. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Kalau saudara mau intim sama Tuhan, peka sama Tuhan. Pernah gak saudara beri persembahan, saudara rencanakan. Saudara pikirkan, saudara doakan, dan saudara ini Tuhan. Saya belajar ini saudara, bertahun-tahun yang lalu. Saya belajar ini. Ketika Tuhan tahu, Tuhan dorong saya, Roh Kudus dorong saya. Ya kan? Dorong istri untuk bawa persembahan. Saudara, awalnya itu mendadak mintanya. Untuk waktu itu renovasi. Satu jumlah bilangan yang cukup besar yang gak pernah kita beri sebelumnya dalam hidup kita. Saya gak pernah beri persembahan saudara 1 miliar rupiah ke Tuhan, gak pernah. Tapi saat itu Tuhan minta 1 miliar. Lalu renovasi kedua Tuhan bilang lipat gandakan 2 kali lipat. Dan di situ saya mulai buat perencanaan. Karena ini jumlahnya 2 kali lipat, 2 miliar Tuhan minta.
untuk renovasi gereja yang kedua. Ini hal yang gak pernah saya buka secara detail seperti ini. Buat perencanaan, ya kan? Saya harus nabung sebulan sekian, saya harus ini kan supaya bisa nyampe. Saudaraku, tujuannya bukan soal ini gereja ada butuh. Tuhan yang suruh. Dan saya rindu, saya mau intim dan peka sama Tuhan. Tidak perlu untuk dilihat orang. Kenapa saya harus cerita sekarang? Itu sudah terjadi. Daud pun dia memberi dengan perencanaan. Dia bisa beri bertonton emas kalau nggak direncanakan nggak mungkin. Untuk bangun bait Allah dia persiapkan itu dengan perencanaan matang. Dia pikirkan, dia doakan. Saudaraku, kenapa kok Pak? Katanya kan kalau tangan kanan buat apa, tangan kiri dia tahu. Motifnya dia sudah menang. Dia nggak perlu lagi pemberiannya itu untuk dipuji orang. Dia beritahu pemberiannya untuk menggerakkan orang lain supaya memberi. Bukan untuk dia dipuji. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Ini yang harus ada di kita. Pernah nggak saudara hari Minggu aku ingin bawa persembahan. Apa kita udah nggak mikir lagi sekarang? Ya udah 2.000, cemplungin 5.000. Atau tiap bulan sebenarnya sekian. Pernah nggak aku ingin bertumbuh lebih lagi sama Tuhan. Aku ingin lebih lagi dalam pemberian. Kita kadang-kadang kan ingin dong, Tuhan aku ingin punya kedekatan dengan Tuhan lebih. Dewasaan lebih lagi. Otomatis Tuhan akan percayakan kita pekerjaan yang lebih besar lagi. Saudara bisa katakan amin. Pekerjaan yang lebih besar lagi itu artinya apa? Saudara pasti diberkati lebih besar lagi. Tapi kita gak pernah pikir kadang-kadang. Dari dulu ya pemberian kita kalau datang gereja mungkin 10.000. Sudah tiap bulannya per bulan kita udah patok sekian. Gak akan pernah lebih. Kurang iya kalau. Saya sedang bicara tentang mau gak kita kepekaan ini. Ini bukan soal duitnya. Saudaraku Yesus, ini bicara tentang hatinya. Kalau udah sampai di sini saudara, saya yakin banyak orang bergumul. Aku tuh mau lepas Pak dari judi. Judi kan orang yang cinta uang, serakah, kikir. Itu udah masuk semua kalau orang yang sudah judi. Saudara katakan amin. Ya kan itu bisa keras hati. Gak ada belas kasihan. Saudaraku ini caranya Pak Tuhan. Bawa itu dekat sama Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Yang pertama adalah saudara harus memberi. Dengan apa saudaraku? Dengan penuh kerelaan hati yang pertama. Yang kedua, kita harus memberi dengan antusias. Ya. Kita jangan berpikir saya harus memberi persembahan nih. Kalau saya tidak memberi, saya akan kena hukum nanti dari Tuhan. Saya gak mau dihukum Tuhan, saya gak mau kena kutuk. Saya mau memberi. Jangan gitu pola pikirnya. Saudara memberi persembahan karena saudara mengerti. Ya kan? Bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar di hati saudara. Katakan amin. Itu yang paling penting itu Tuhan garap hati kita. Ada banyak orang dengar firman tiap hari. Saya ngeliat kok masih kikir. Waduh. Serakahnya minta ampun. Serakah bukan cuma sekedar uang saja. Bisa saja dengan yang lain-lain. Pelayanan lah, apalah, iri, dengki. Itu masuk kelompok serakah. Kenapa? Karena dia tidak izinkan Tuhan bekerja di hati dia. Katakan amin. Ketika kita harus antusias, Tuhan mau kerja nih di hati saya. Ada banyak hal-hal saudara yang tersembunyi di hati kita. Yang kita sendiri tidak sadari. Dan itu saudara bisa lakukan. Ketika saudara mulai belajar. Aku mau memberi dengan antusias. Yang ngerti katakan amin. Saudara akan melihat kebaikan kemurahan Tuhan. Ikuti saudara. Saya omong di sini untuk nasihati karena saya mengasihi saudara. Supaya saudara diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Ya tujuannya ke sana. Gak ada maksud untuk bikin malu atau bikin saudara jadi rasa bersalah. Itu tidak. Saya ingin kita makin peka dengan Tuhan. Makin mengasihi Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga kita harus memberi dengan suka
sukarela. Kalau saudara merasa dipaksa untuk memberi oleh siapapun, ya, atau saudara dikondisikan, gak enak nih kalau gak memberi, saudara jangan lakukan, jangan beri. Apapun jangan, stop, jangan. Kalau kalian dipaksa, katakan amin. Clearkan dulu hati saudara, supaya pemberian kita itu menjadi pemberian yang berkenan di hati Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memberkati orang yang memberi dengan apa? Terpaksa. Tetapi setiap kali Roh Kudus mendorong saudara untuk memberi, taati dia secepatnya. Saudara akan melihat kuasa kasih-Nya akan bekerja di dalam hati saudara. Yang keempat, saudara harus memberi dengan apa? Sukacita. Ya kan? Tuhan ingin saudara itu bersukacita dalam memberi. Wah, aku dapat kesempatan memberi. Kalau Tuhan mau minta sama kita, dia mau dekat sama kita. Ketika Tuhan tanya, adakah lauk pauk padamu? Ini, ya kan, ada nggak lauk pauk, kita sarapan yuk. Kalau Tuhan minta, sebenarnya Tuhan mau memberkati kita. Mereka jawab, tidak ada. Sekarang tebarkan jalanmu di sebelah kanan. Saudara bisa berkata sini, katakan amin. Tiap kali saya tahu, kalau tiap kali Tuhan kasih saya kesempatan untuk memberi. Baik secara pribadi, maupun secara pelayanan. Saudaraku, saya mau melakukannya. Pertama dengan pertimbangan, dengan antusias. Saudaraku, dengan apa? Sukarela. Dan dengan sukacita. Tetapi saudaraku memang gak gampang ya sebenarnya ya. Ya kan, terkadang sulit untuk bersukacita ketika Tuhan minta kita untuk memberi. Kalau kita sulit bersukacita dalam memberi, saya ingin kita mengingatkan diri kita. Ada berkat, ada manfaat yang Tuhan akan lakukan, kerjakan di hati kita. Kalau kita mau memberi dengan murah hati. Pertama, saya catat saudara. Memberi dengan murah hati itu menciptakan hubungan baik dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudara akan punya hubungan yang baik. Yang kedua, memberi dengan murah hati itu akan menaklukkan apa? Keserakahan, kekikiran, cinta uang. Termasuk iri hati, dengki. Karena melihat orang lain dapat, kok aku enggak? Padahal kita sudah dapat lebih banyak mungkin. Yang ketiga, memberi dengan murah hati itu kan menguatkan iman kita, pengharapan kita dan kasih kita. Yang keempat, memberi dengan murah hati itu adalah investasi untuk kekekalan. Kalau kita memberi dengan murah hati, kita akan semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Saudara diberkati dengan pesan ini. Saya berdoa kita makin peka. Tanyai Tuhan. Biarlah saudara tahu apa yang harus kita lakukan. Cek hati kita masing-masing saudaraku. Mari kita akan bangkit diri. Tuhan, di menara doa ini kami hadapkan hati kami. Apakah kami mengasihi-Mu? Sucikan, kuduskan hati kami Tuhan. Biarlah hati kami melekat kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Kristus, ambil keputusan untuk membangun keintiman dan kepekaan dengan Roh Kudus. Dengan cara, ayo memberi dengan murah hati. Memberi bukan untuk dilihat orang. Memberi bukan untuk dipuji orang. Tetapi saudara memberi dengan motivasi yang benar di hadapan Allah. Beri supaya saudara bisa menaklukkan keserakahan, kekikiran, roh iri hati, dan juga cinta uang. Hari ini Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus. Biar Engkau jamah setiap hati kami. Berkat-Mu turun. Kami bukan cuma menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Supaya hidup kami diubahkan, hidup kami diberkati. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudara. Hanya ini Tuhan persembahanku segenap hidupku
jiwa dan raga, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terima Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anak saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan putramu. Haleluya. Mari naikkan pujian kita sama-sama, katakan terima kasih. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita mempermai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.